Selamat berjumpa kembali anak-anak kami. Kali ini kita bersama dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita akan membahas bersama mengenai panggilan hidup berkeluarga. Baik, anak-anak kami, mari kita bersama-sama untuk mendalami dan melihat bagaimana panggilan hidup berkeluarga. Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sebuah sakramen. Karena itu, setiap pasangan suami istri harus menjaga kesucian perkawinan. Karena itu, sifat perkawinan Katolik adalah monogami dan tak terceraikan, kecuali oleh maut. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya. Karena keluarga merupakan gereja kecil atau mini atau eklesia domestika. Artinya antara lain bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat keimanan yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebijakan-kebijakan dan cinta kasih Kristen. Untuk memulai pembelajaran kita ini, sekarang mari kita berdoa, kita mohon rahmat Allah, kiranya Allah memberkati kita supaya kita mampu memberikan diri, memberikan pikiran untuk mempelajari materi ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini agar kami sungguh memahami, memaknai hidup kami di dunia dan menghayati panggilan hidup kami sebagai berkeluarga serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga ini. Maka kami menjadi bagian dari keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kami, sekarang mari kita masuk. Yang pertama, pandangan masyarakat tentang keluarga. Ada beberapa pandangan masyarakat tentang keluarga. Pertama, keluarga adalah kesatuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Mereka memiliki hubungan biologis, emosional, ekonomis, dan rohani. Fungsi keluarga adalah untuk mendidik dan mendewasakan anak-anak. Kedua, keluarga juga dikatakan sebagai persekutuan pribadi. Dalam persekutuan tersebut diperlukan komunikasi yang baik dalam keluarga. Tanpa ada komunikasi yang terbuka, sulit memahami dan mewujudkan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi. Hidup keluarga juga merupakan salah satu panggilan yang luhur dalam hidup Kristiani. Melalui keluarga, suami istri berperan sebagai rekan kerja Allah. Sebab keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan sesuai dengan amanah kitab suci. Namun, tak dapat disangka bahwa teologi Katolik saat ini bukan hanya menekankan pada tujuan keturunan tersebut, melainkan tujuan perkawinan sebagai kesatuan cinta suami istri. Memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja Katolik tentang keluarga. Pertama, kitab suci. Mari kita membaca kitab suci Injil Matius 19:1-6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di sebelah sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun
menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka berkata, apa diperbolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini ajaran kitab suci tentang keluarga, tentang perkawinan. Pendalaman berdasarkan kitab suci Matius tadi, kita dapat merumuskan sendiri pertanyaan tentang isi teks tersebut. Apa pesan yang disampaikan dari teks tersebut? Apa yang dicobai orang Farisi kepada Yesus? Lalu, apa jawaban Yesus? Dari kitab tadi, menurut Anda, apa sifat keluarga menurut teks tersebut? Pandangan gereja tentang panggilan hidup berkeluarga. Paus Fransiskus secara khusus sangat memberikan perhatian terhadap masalah keluarga dewasa ini. Bagi Paus Fransiskus, keluarga Nazaret, Yosef dan Maria adalah cerminan keluarga Kristiani yang ideal. Setiap keluarga Katolik diajak untuk mendalami pola hidup keluarga Nazaret. Bagi Paus Fransiskus mengenai keluarga, katanya begini, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak sempurna. Tidak menikah dengan orang sempurna. Kita juga tidak memiliki anak-anak yang sempurna. Kita tidak memiliki keluhan tentang satu sama lain. Kita kecewa dengan satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa olah pengampunan. Pengampunan adalah penting untuk kesehatan emosional kita dan kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga adalah sebuah teater konflik dan benteng keluhan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Pengampunan adalah sterilisasi jiwa, penjernihan pikiran, dan pembebasan hati. Siapa yang tidak memaafkan, tidak memiliki ketenangan jiwa dan persekutuan dengan Allah. Rasa sakit adalah racun yang meracuni dan membunuh. Selain Paus Fransiskus, makna keluarga sebagai ecclesia domestica, gereja rumah tangga, dijelaskan dalam katekismus sebagai berikut. Pertama, keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebijakan-kebijakan, dan cinta Kristiani. Dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 1656, dikatakan bahwa keluarga-keluarga Kristiani itu sangat penting sebagai pusat suatu iman yang hidup dan meyakinkan. Karena itu, Konsili Vatikan kedua menamakan keluarga menurut sebuah ungkapan tua, ecclesia domestica, gereja rumah tangga. Dalam pangkuan keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani. Bagian kedua, KGK 1666, keluarga Kristen adalah tempat anak-anak menerima pewartaan pertama mengenai iman. Oleh karena itu, tepat sekali ini dinamakan gereja adalah rumah tangga. Satu persekutuan rahmat doa dan sekolah untuk membina kebijakan-kebijakan manusia dan cinta kasih Kristen. Lanjutnya lagi,
KGK 2685. Keluarga Kristen adalah tempat pendidikan doa yang pertama. Atas dasar sakramen perkawinan, keluarga, gereja rumah tangga dinamakan, di mana anak-anak Allah berdoa sebagai gereja dan belajar bertekun dalam doa. Teristimewa untuk anak-anak kecil, doa sehari-hari dalam keluarga adalah kesaksian pertama untuk ingatan gereja yang hidup, yang dibangkitkan dengan penuh kesadaran oleh Roh Kudus. Keluarga adalah gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Melalui sakramen baptis, suami istri dan anak-anak menerima dan memiliki 3 martabat Kristus, yaitu martabat kenabian, imamat, rajawi. Dengan martabat kenabian, mereka mempunyai tugas untuk mewartakan Injil. Dengan martabat imamat, mereka mempunyai tugas menguduskan hidup, terutama dengan menghayati sakramen-sakramen dan hidup doa. Dengan martabat rajawi, mereka mempunyai tugas melayani sesama. Keluarga adalah gereja rumah tangga, dan keluarga juga mengambil bagian dalam 5 tugas gereja, yaitu yang pertama, persekutuan, koinonia. Keluarga adalah persekutuan seluruh hidup antara laki-laki dan seorang perempuan, berlandaskan perjanjian atau antara kedua belah pihak dan diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan. Persekutuan tersebut diperluas dengan kehadiran anak-anak dalam keluarga tersebut. Ciri pokok persekutuan ini adalah hidup bersama berlandaskan iman dan cinta kasih, serta kesediaan saling mengabdi pribadi satu sama yang lain. Bukan hanya ketika sehat, tetapi juga ketika sakit, bukan hanya ketika untung, juga malang, bukan hanya ketika suka, juga dalam hidup duka. Liturgia. Kepenuhan hidup Katolik tercapai dalam sakramen-sakramen dan hidup doa. Melalui sakramen-sakramen dalam hidup doa, keluarga bertemu dan berdialog dengan Allah. Dengannya mereka dikuduskan jemaat gerejawi serta dunia. Doa keluarga yang dilakukan setiap hari dengan setia dalam memberikan kekuatan iman dalam hidup keluarga, terutama ketika menghadapi banyak persoalan, masalah, dan sebagainya. Pewartaan Injil, Kerigma. Keluarga adalah gereja rumah tangga. Oleh karena itu, keluarga mengambil tugas dalam mengambil bagian dalam tugas gereja untuk mewartakan Injil. Tugas itu dilakukan terutama dengan mendengarkan, menghayati, melaksanakan, dan mewartakan kerajaan Allah. Pelayanan diakonia. Keluarga merupakan persekutuan cinta kasih, maka keluarga dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih melalui pengabdiannya kepada sesama, terutama bagi mereka yang miskin bapa. Dijiwai oleh cinta kasih dan semangat pelayanan, keluarga Katolik menyediakan diri untuk melayani setiap pribadi dan anak-anak Allah. Kesaksian iman. Keluarga hendaknya berani memberikan kesaksian imannya dengan perkataan maupun tindakan, serta siap menanggung segala resiko di dalamnya. Ini ada Familiaris Consortio, Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II. Ini memberikan penjelasan. Yang pertama, keluarga adalah ikatan antara orang yang berusaha supaya cinta mereka makin hari makin hangat persatuan mereka. Keluarga berdasarkan perkawinan, pria dan wanita sama derajatnya dan anak-anaknya hadir sebagai hadiah yang paling berharga. Keluarga merupakan sekolah kebijaksanaan, tempat semua anggota keluarga belajar saling memperhatikan dan saling melayani. Dalam lingkup keluarga, perselisihan serta perbedaan yang bisa terjadi antara manusia mudah diatasi. Keluarga-keluarga adalah sel kehidupan masyarakat, tempat orang muda secara praktis mempelajari bagaimana menghargai nilai-nilai keadilan, hormat, dan cinta kasih. Keluarga adalah gereja domestika atau gereja rumah tangga, tempat iman, harapan, dan cinta kasih Kristiani ditanamkan dan dikembangkan pada
generasi muda. Ciri-ciri perkawinan Katolik. Monogami. Perkawinan Katolik bersifat monogami, artinya bahwa perkawinan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hanya satu. Bukan dua istrinya atau bukan dua suaminya. Itu ciri yang pertama, monogami. Yang kedua, tidak dapat diceraikan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali oleh maut. Ini satu seumur hidup dan setia sampai mati. Hanya maut yang bisa memisahkan. Tujuannya apa? Mempersatukan suami dan istri, menjadikan suami dan istri dapat mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Suami dan istri dapat saling menguduskan sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Maka tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga yang dapat diperoleh melalui kekudusan dalam hidup berkeluarga. Baik, terima kasih anak-anak kami. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.